Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo ibu-ibu, apa kabar nih? Saya Rizkyana Mutiarani, mahasiswa program studi gizi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya, akan berbagi informasi mengenai pemanfaatan pangan lokal untuk makanan bergizi. Nah, kali ini kita akan berbicara mengenai memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber bahan pangan bergizi. Pemenuhan kebutuhan makanan sehat sangat diperlukan oleh keluarga, terutama untuk anak-anak, untuk tumbuh dan berkembang dengan baik. Nah, hal ini bisa kita kaitkan dengan menerapkan pedoman gizi sehat seimbang. Seimbang dalam artian cukup dan tidak berlebihan dan juga tidak kekurangan. Namun saat ini banyak orang yang lupa bahwa untuk hidup sehat dengan memakan makanan bergizi itu tidak perlu mahal. Sebab pangan yang sehat adalah pangan yang semakin dekat dengan bentuk aslinya di alam. Oleh karena itu, berikan makanan yang sehat dan bergizi untuk keluarga dan menggunakan bahan alami yang didapat dari alam. Bisa juga dengan memanfaatkan pangan lokal. Nah, sebelum kita tahu apa aja sih yang termasuk pangan lokal, ada baiknya kita membahas terlebih dahulu definisi dari pangan lokal. Nah, pangan lokal itu menurut Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang pangan mendefinisikan pangan lokal sebagai pangan yang dikonsumsi oleh masyarakat setempat sesuai dengan potensi dan kearifan lokal. Ibu-ibu tahu nggak sih kenapa kita membahas pangan lokal untuk sebagai pemanfaatan untuk makanan sumber bahan pangan bergizi? Itu karena saat ini Indonesia itu hanya menggunakan satu jenis bahan pangan, yaitu nasi atau beras. Nah, oleh karena itu pemerintah itu ingin mendorong kita mengubah mindset bahwa ada banyak bahan pangan lokal yang bisa kita gunakan selain dari beras. Nah, oleh karena itu dalam rangka meningkatkan pola konsumsi masyarakat atau mengubah pola konsumsi masyarakat agar tidak tergantung pada satu komoditas saja dan mampu memanfaatkan pangan lokal, itu pemerintah mendorong masyarakat untuk merubah pola makannya. Nah, karena itu jenis, jumlah, dan kualitas produk pangan lokal akan sangat bergantung nih pada kondisi spesifik ada pada wilayah tersebut. Nah, misalkan di wilayah tersebut ada banyak kentang, ada banyak jagung. Nah, bisa dimanfaatkan tuh untuk pangan lokal sebagai sumber bahan bergizi. Nah, selanjutnya kita akan berbicara tentang jenis-jenis pangan lokal yang dapat menggantikan nasi atau setara dengan satu porsi nasi atau 100 gram nasi. Nah, yaitu diantaranya ada buah kentang, ada pisang, ada jagung, ada talas, dan ada tepung sagu, dan juga ada singkong. Nah, berapa sih jumlah yang pastinya untuk setara dengan satu porsi nasi atau 100 gram nasi adalah untuk kentang sendiri itu sekitar 2 buah kentang atau setara dengan 210 gram. Untuk pisang itu 2-5 buah pisang atau setara dengan 117 gram. Untuk jagung sendiri ada 3 buah jagung atau setara dengan 125 gram. Dan juga ada talas, itu sekitar 1 buah talas atau sekitar 125 gram. Dan untuk tepung sagu sendiri itu sekitar 8 sendok makan atau sekitar 50 gram. Dan untuk singkong itu sekitar 1-5 potong singkong atau setara dengan 120 gram. Nah, manfaat dari keenam jenis pangan lokal ini untuk menggantikan nasi itu ada diantaranya adalah untuk kentang sendiri itu sebagai tinggi antioksidan dan karya serat pangan. Kemudian untuk pisang itu mengandung zat besi dan juga baik untuk sirkulasi darah. Dan juga untuk jagung sendiri itu berserat tinggi, mencegah konstipasi. Dan untuk talas itu berkalsium tinggi dan baik untuk tulang. Dan juga untuk tepung sagu itu mencegah sembelit dan kanker usus. Kemudian untuk singkong itu tinggi serat. Jadi, ayo ibu-ibu, kita mulai dari sekarang untuk memanfaatkan pangan lokal sebagai sumber bahan pangan bergizi. Nah, ada tips nih, yaitu 4 cara hidup sehat dengan pangan lokal. Yang pertama adalah variasikan jenis karbohidrat dengan ubi lokal. Kemudian yang kedua adalah berkreasi dengan tepung lokal Indonesia. Yang ketiga, konsumsi sayur dan buah lokal Indonesia. Dan yang keempat, pilih snack yang menggunakan bahan dasar pangan lokal. Nah, variasikan jenis karbohidrat dengan ubi lokal itu bisa dengan yang tadi, seperti yang kita bahas tadi, yaitu menggunakan tahu
beras ataupun singkong, dan berkreasi dengan tepung lokal Indonesia tadi bisa dengan tepung sagu. Kemudian konsumsi sayur dan buah lokal Indonesia, ini nih yang paling sangat penting, makan buah dan sayur. Kemudian yang selanjutnya adalah pilih snack yang menggunakan bahan dasar pangan lokal seperti contohnya adalah keripik singkong dan lain sebagainya. Terakhir yaitu mari bangun mindset, tidak hanya beras yang bisa membuat kenyang, tetapi pangan lainnya juga tidak kalah penting karena kenyang tidak harus nasi. Nah, cukup sekian dari saya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Saya Rizkyana Mutiarani, pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.